Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita selalu. Saudara-saudara, seperti yang telah kita tahu bersama bahwa virus corona akhirnya masuk juga ke Indonesia. Berita terakhir sudah ada 4 orang yang menderita sakit ini. Pemerintah dengan cepat mengambil langkah untuk mengatasinya dengan segera memberikan perawatan intensif. Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah-langkah lain menyangkut penanganan virus corona ini. Untuk kinerja pemerintah, kita harus berikan apresiasi sekaligus berdoa agar Tuhan menolong bangsa ini. Sejak berita tentang 2 orang yang terjangkit virus corona diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi, reaksi masyarakat beragam. Ada yang memilih tenang dan berdoa. Ada juga yang panik dan menganggap Indonesia, terutama Jakarta, akan seperti Wuhan, sehingga banyak yang memborong bahan sembako dengan pertimbangan kalau Jakarta akan dikarantina. Saudara-saudara, reaksi yang negatif seperti panik bisa memicu stres dan menimbun masker, vitamin, dan lain-lain harusnya tidak boleh ada. Apalagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan yang tahu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, mestinya dengan alasan ini dapat membuat kita tenang. Di antara mereka yang tidak tenang mendengar berita ini, ada teman-teman kita yang mengalami gangguan kecemasan berlebih atau dalam istilah psikiater, anxiety. Mungkin di antara saudara ada yang tidak tahu apa itu anxiety. Anxiety adalah gangguan kecemasan berlebih pada seseorang. Saudara-saudara, reaksi orang yang mengalami anxiety ketika mendengar kabar tentang virus corona sudah masuk ke Indonesia berbeda dengan orang biasa yang juga cemas. Kalau reaksi orang biasa yang cemas, dia akan persiapkan masker dan lain-lain. Sedangkan teman-teman yang anxiety, mereka hanya fokus pada pikiran negatif mereka, bahwa nanti mereka terjangkit virus ini, lalu mereka kesakitan dan akhirnya meninggal. Jadi jika orang biasa berusaha bagaimana agar dia tidak terjangkit virus ini, maka teman-teman yang anxiety berbeda. Mereka hanya fokus pada bagaimana kalau mereka mati karena corona. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengalami perasaan takut mati. Tapi sensasi yang dirasakan oleh teman-teman yang anxiety itu berbeda. Orang biasa yang sempat berpikir takut mati biasanya mengandalkan berpikir positif saja atau alihkan pikiran. Dan itu berhasil dengan segera, tapi tidak dengan teman-teman yang mengalami anxiety. Teman-teman yang mengalami anxiety mengalami kesulitan untuk segera berpikir positif atau mengalihkan pikiran, karena sensasi yang timbul dari pikiran takut mati dan akhirnya menimbulkan panic attack. Adapun sensasi dari panic attack antara lain adalah: pertama, jantung berdebar; yang kedua, nafas sesak; yang ketiga, lemas; keempat, keringat dingin; yang kelima, kadang nyeri di bagian tubuh tertentu. Sensasi inilah yang membuat mereka merasa mau mati. Untuk itu, buat teman-teman yang sedang mengalami anxiety, saya menyarankan untuk berkunjung ke channel Eric Wibowo. Beliau adalah seorang yang sudah sembuh dari anxiety. Di sana Anda akan mendapat solusi untuk mengatasi sensasi yang ditimbulkan oleh anxiety. Dan jangan lupa juga untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, sekarang buat kita semua sebagai umat Tuhan, saya mau katakan bahwa yang pertama, ada atau tidaknya corona, kita suatu saat pasti mati. Yang kedua, perhatikan kesehatan Anda baik secara jasmani maupun rohani. Yang ketiga, beraktivitaslah seperti biasa. Hanya jangan lupakan saran dokter seperti sering mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih. Gunakan masker jika sedang sakit. Sebisa mungkin hindari keramaian. Teringat ayat Alkitab dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan beserta kita. Kita berdoa supaya Tuhan menolong bangsa ini. Amin.